Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rani Amalia dengan NIM C1 Channel 20108 dari Universitas Jambi. Di presentasi kali ini, di video kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah rancangan bisnis saya yang berupa aplikasi dengan judul Kedai Kito dan tagline-nya Self Our UMKM. Sebelumnya teman-teman semua pada tahu nggak siapa sih sebenarnya Kedai Kito ini? Jadi Kedai Kito adalah suatu aplikasi yang nantinya akan menjadi ruang bagi para pelaku UMKM dan industri kreatif di Kota Jambi untuk memasarkan, menjual, dan mengenalkan produknya di pasar dengan cakupan konsumen yang lebih luas. Dengan harapan dapat meningkatkan penjualan dan berperan dalam pemulihan dan upaya stabilitas ekonomi di Kota Jambi, terutama di situasi pandemi seperti sekarang ini. Selanjutnya, Kedai Kito ini dapat tersebar dengan baik dikarenakan menjadi bahan iklan untuk pemasaran produk UMKM. Selain berdampak terhadap para pelaku UMKM maupun industri kreatif, Kedai Kito akan menjadi sebuah platform yang memberikan dampak positif terhadap pemberdayaan sumber daya manusia lokal untuk memperoleh lapangan pekerjaan sebagai driver. Hal ini menjadi salah satu noble purpose dan tujuan dari rencana Kedai Kito ini. Selanjutnya, aplikasi Kedai Kito ini akan menyediakan berbagai layanan khususnya untuk UMKM Kota Jambi. Aplikasi ini mempromosikan produk lokal yang ada di Jambi dan memberikan fitur-fitur yang menarik untuk konsumen, sehingga konsumen akan tertarik untuk membeli produk lokal tersebut. Berikut ini adalah fitur-fitur yang akan diberikan melalui aplikasi Kedai Kito. Di sini dapat terlihat bahwa untuk layar utamanya itu ada gambaran logo dan juga tagline-nya yang berupa Self Our UMKM dan juga lapaknya produk Jambi yang akannya di sini sebagai untuk memasarkan produk-produk UMKM baik makanan, minuman maupun merchandise yang ada di Kota Jambi. Kemudian dilanjutkan dengan login. Login di sini berupa email atau username dan diberikan password. Bagi teman-teman yang belum memiliki akun, dapat disarankan untuk membuat akun terlebih dahulu melalui aplikasi Kedai Kito ini. Selanjutnya ditampilkan yaitu menu utama. Di sini ada berupa food, drink, belanja, sell, chat, and akun. Di sini ada keranjang belanjaan terkait dari teman-teman yang sudah memasukkan ke dalam keranjang pembelanjaan, dan promosi-promosi dari UMKM yaitu dapat diklik pada icon sell, dan juga ada chat untuk para seller yang ada di aplikasi Kedai Kito. Fitur-fitur selanjutnya yaitu ada upcoming orders. Di sini teman-teman bisa memesan sesuai dengan tanggal yang ingin teman-teman tentuin, seperti pada orderan berikut yaitu keripik tempe sebanyak 20 pieces atas nama Dwieti Anjani dan akan diambil pada tanggal 22 Juli 2021. Selanjutnya, fitur yang diberikan adalah driver today, yang artinya driver-driver yang ada pada hari ini, teman-teman itu bisa memilih dan request driver-driver yang ingin teman-teman ajukan ketika pengiriman produk-produk yang dijual dalam aplikasi Kedai Kito. Selanjutnya itu terlihat bahwa tampilan akhir berupa pesanan. Di sini ada contohnya yaitu keripik tempe. Dalam variannya ada varian rasa, kemudian harga, kemudian juga ada ongkos kirim disertakan dengan map tempat pengiriman, kemudian total pesanan. Dan di Kedai Kito ini juga melampirkan voucher kedai. Voucher kedai ini nanti akan berlaku seperti 11-11 maupun 12-12. Jadi untuk semua pelanggan atau customer Kedai Kito dapat memakai voucher-voucher yang diberikan dalam aplikasi ini. Selanjutnya untuk pemilihan metode pembayarannya itu ada pembayaran melalui bank dan pembayaran melalui minimarket. Selanjutnya ini adalah sub total dari produk, pengiriman, dan penanganan, dan total pembayaran, dan teman-teman bisa langsung klik pembayaran sekarang sebagai proses akhir dari pembelanjaan di aplikasi Kedai Kito ini. Kemudian dari manajemen, sistem manajemen yang dimiliki Kedai Kito menggunakan Transaction Processing System atau TPS. Ini adalah sistem informasi yang terkomputerisasi yang dikembangkan untuk memproses data dalam jumlah besar untuk transaksi bisnis rutin seperti daftar gaji dan inventarisasi. Proses dalam sistem ini meliputi pengurutan data, melihat data, memperbarui data, sedangkan output yang didapat adalah laporan yang detail, daftar lengkap, dan juga ringkasan. Oke, jadi setelah sistem manajemen yang TPS tadi dari Kedai Kito ada customer service. Ini sebagai responsionis dan juga sebagai customer relation officer.
sedangkan dari segi penjualnya, penjual itu ikut terlibat dalam proses transaksi yang ada, dan juga penjual dapat memperbarui data dari produk-produk yang akan dijualnya maupun memberikan produk-produk baru dari hasil olahannya. Kemudian yang dari segi pembeli, yaitu pembeli ikut terlibat dalam proses transaksi yang ada, dan pembeli dapat menayangkan hal-hal terkait dengan kejadian. Kemudian dari segi finance, yaitu melakukan pengelolaan keuangan perusahaan dan melakukan penginputan semua transaksi keuangan. Dan terakhir adalah quality control, yaitu memantau produk-produk yang dijual oleh seller dan juga tentunya bertanggung jawab untuk memperoleh kualitas terbaik dalam produk dan jasa perusahaan. Lalu strategi penjualannya ada dua sisi, yaitu dari segi pemasaran aplikasi dan juga promosi. Dari segi pemasaran, pada saat ini kami akan memulai launching aplikasi Kedai Kito dengan mengadakan promo daftar besar-besaran untuk produk UMKM dan industri kreatif di Kota Jambi. Dengan begitu, produk usaha lokal dapat terdaftar ke dalam aplikasi ini dengan biaya yang terjangkau tentunya relatif, sehingga semua produk UMKM itu dapat terselenggarakan melalui aplikasi Kedai Kito ini. Kemudian dari sisi promosi, dalam tahap promosi, produk digital aplikasi Kedai Kito akan dipromosikan melalui sosial media dan media baca seperti koran dan artikel, sehingga informasi mengenai aplikasi ini dapat dikenal oleh masyarakat luas, dan target pemasaran dari produk usaha ini yang terdaftar juga akan semakin luas tentunya. Kemudian dari sisi teknologi, dari pembuatan tahap aplikasi Kedai Kito ini, tahapan-tahapannya ada. Yang pertama yaitu membuat deskripsi aplikasi Kedai Kito, berisi penjelasan tentang apa fungsi utama dari aplikasi dan juga siapa saja user yang terlibat. Kemudian membuat daftar fitur dan memperkaya fitur di aplikasi. Kemudian membuat UI markup-nya, kemudian membuat skema database Kedai Kito, kemudian mengembangkan aplikasi Kedai Kito misalnya pada developer language digital Indonesia, dan juga membuat kerangka aplikasi dalam bentuk shortcode, kemudian membuat detail implementasi shortcode sampai selesai, kemudian user acceptance test baik internal maupun eksternal, dan yang terakhir yaitu pembuatan shortcode algoritma database dalam pembuatan aplikasi ini dilakukan dengan coding. Setelah pembuatan aplikasi ini kita melakukan tahap testing, di mana semua yang sudah kita lakukan tadi, dari tahap desain sampai pembuatan aplikasi ini kita tes apakah semuanya itu berjalan dengan yang kita harapkan, dan terkait jika ada kendala-kendala yang tidak diharapkan, maka lebih kita langsung tangani terlebih dahulu sehingga aplikasi Kedai Kito ini siap untuk dipasarkan dan dipakai oleh masyarakat-masyarakat yang ada di Kota Jambi. Teman-teman, baik, inilah presentasi saya terkait dengan rencana bisnis saya dengan judul aplikasi Kedai Kito sebagai upaya pemasaran UMKM di Kota Jambi. Terima kasih saya ucapkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.